bihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Ila qaulihi al-hadis al-arba'un, hadis ke-40. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, uqimatis shalah, salat sudah didirikan. Fasawwan nasu sufufahum, maka orang-orang pun merapikan saf-safnya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Fataqaddama, lalu beliau maju wa huwa junubun, sementara beliau dalam keadaan junub. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ala makanikum, tetaplah kalian di atas di tempat kalian. Faraja'a, lalu beliau pulang. Faghtasala, dan mandi. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar. Wa ra'suhu yaqturu ma'an, dan kepalanya masih ada tetesan air, masih basah. Fashalla bihim, lalu Rasul pun salat bersama mereka. Hadis ini tidak bisa kita artikan menurut pemahaman kita, ya, karena hadis ini sifatnya umum, ya. Barulah para ulama, termasuk salah satunya yaitu Imam Mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan imam yang lain, mereka yang hafal hadis lebih banyak daripada kita, mereka lah yang pada akhirnya menyimpulkan hukum yang terkandung pada hadis tersebut, maka kita tinggal mengikuti mereka. Ini namanya taklid yang diperbolehkan, mengikuti para ulama, karena bukan kapasitas kita. Karena dalam pemahaman kita, mazhab Imam Syafi'i, lelaki yang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid. Sementara hadis ini menjelaskan Rasulullah ketika junub beliau masuk masjid, dan beliau meluruskan saf-saf sahabat yang saat itu mau sholat. Tentu bukan berarti pemahaman kita yang paling benar hadis ini salah atau kebalikannya, ya. Pemahaman kita yang selama ini salah, tidak. Itu karena kebodohan kita, karena kelemahan kita tidak tahu ada hadis lain lagi yang menjelaskan tidak bolehnya junub masuk masjid. Sementara ada beberapa ulama lain dalam mazhab lain yang mengatakan orang junub boleh masuk masjid. Ini pendapat ulama lain. Baik, ini pertama tentang junub. Tentang junub kita serahkan kepada para ahlinya dalam membahas hadis ini. Kita di Indonesia dalam mazhab Imam Syafi'i tetap meyakini bahwasanya yang junub tidak boleh masuk masjid karena faktor ada hadis lain juga yang sama-sama sahih. Akan tetapi yang perlu diketahui di hadis ini adalah apa? Yaitu meluruskan shaf. Jadi saking pentingnya meluruskan shaf itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dalam keadaan junub pun beliau sampai keluar dari kamarnya, sampai keluar dari rumahnya hanya untuk meluruskan shaf para sahabat. Saking pentingnya. Bahkan ketika kita sholat, imam sering ngomong apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskanlah shaf kalian, karena sesungguhnya shaf yang lurus itu termasuk kesempurnaan sholat. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasawunna sufufakum aw la yakhlifannallahu baina qulubikum. Hendaklah kalian luruskan shaf kalian. Jika tidak kalian luruskan, maka Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Allah akan hancur leburkan persatuan kalian. Makanya zaman sekarang umat Islam pecah. Zaman sekarang umat Islam ada yang kelompok A, ada yang kelompok B, susah bersatu. Kalaupun bersatu pasti ada kelompok lain yang enggak senang. Kenapa? Ya karena mungkin salah satunya sholat kita ini bermasalah. Shafnya bermasalah. Ada sholat shaf renggang, ada berjarak, ya. Ada yang miring, yang ini terlalu maju, yang ini terlalu mundur. Bahkan ada yang depannya kosong nggak mau maju. Ada juga model orang seperti itu.
Atau sampingnya kosong nggak mau geser. Mereka nggak mau meluruskan saf. Mungkin karena faktor satu, karena tidak ada ilmu, tidak mengerti ilmunya. Atau yang kedua, karena faktor gengsi, atau faktor malas, atau faktor benci. Banyak faktor. Inilah yang menyebabkan umat Islam nggak mau bersatu. Karena sudah janji Rasulullah SAW, luruskan safmu, atau jika tidak maka Allah akan cerai-beraikan kamu. Allah akan hancurkan hati-hatimu. Hati rusak, persatuan hilang. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mau meluruskan saf. Makanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu, bahkan zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika meluruskan saf itu pakai pedang. Bayangkan, nggak lurus dikit, wah pedang melayang. Saking pentingnya dalam meluruskan saf. Kita dulu waktu mondok, ya, itu sebelum sholat imam itu saf satu jalan dulu. Dilihat. Nah, biar nanti saf 2, saf 3 ngikutin saf depannya. Baik, sekarang tentang saf. Kita belajar yang benar tentang saf. Satu, saf yang benar. Ketika sholat, saf kita berbicara fikih. Ketika sholat, maka disunahkan, bahkan sunnah yang dikukuhkan, sholat saf dalam keadaan rapat. Dalam keadaan rapat. Rapatnya bagaimana? Satu, merapatnya ke arah imam, bukan ke pojok, bukan. Ini begitu iqomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi sunnah sudah qad qamatis shalah itu sudah siap semua. Ya, paling akhir berdiri itu pas qad qamatis shalah. Bukan la ilaha illallah masih duduk, masih angin. Enggak, qad qamatis shalah udah berdiri, menyiapkan shaf. Lalu bagaimana tata tertibnya? Satu, merapatnya ke arah imam. Imam pasti tengah, nggak ada imam pojok. Maka kita semua merapat ke tengah, merapat ke tengah. Bukan ke pojok. Ini lari ke pojok sana, bahkan buat saf baru ke pojok sana, ke pojok sana. Enggak, ke tengah dulu. Baru tengah, penuhkan sisi-sisinya. Kanan atau kiri. Baru udah full saf 1, baru saf 2 begitu lagi. Begitu juga, tengah dulu diisi. Nah, baru ke kanan, ke kiri. Jangan saf 1 sudah penuh langsung buat saf dari salam. Dari kanan dulu baru ke kiri, enggak. Atau dari tengah sudah ada dia ke kiri karena malas mau ke kanan. Mungkin dia mau dekat jendela atau mau dekat AC. Biasanya ada masjid itu kan ada AC-nya tuh di pojok. Wah, dia langsung situ. Lumayan nih dingin nih AC. Enggak boleh itu, padahal sampingnya masih kosong. Ke tengah. Nah, dia sengaja seperti itu. Itu enggak dapat fadilah berjamaah itu. Model-model orang seperti itu. Sholat saf depannya masih kosong, dia udah di belakang, masih di belakang, enggak mau pindah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang saf yang lurus. Kata imam, lurus dan rapatkan saf. Betul ya? Lurus dan rapatkan saf. Yang lurus itu apa? Nah, ini banyak yang salah nih. Begitu mau luruskan saf, lihat bawah ujung jari yang lurus. Ini salah. Yang lurus bukan ujung jari. Yang lurus itu tumitnya, bukan ujung jari. Karena kalau ujung jari orang-orang itu beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang nggak ada jari mungkin. Ada yang jempolnya lebih panjang, ada yang jempolnya lebih pendek daripada jari kaki yang lainnya, ya kan? Jadi sehingga yang lurus itu tumit. Jadi kita ngelihat ke belakang, kiri lihat, udah lurus belum tumitnya? Anggap ini sop nih kan, sop nih, satu karpet satu sop. Misalkan tumitnya lurus, orang lihat dari samping itu rapi, wah cakep. Jadi yang lurus itu tumit, bukan ujung jari. Kalau ujung jari itu, karena ujung jari jadi dari belakang, ada yang maju, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Akhirnya pas sujud yang belakang kena terus, ya kena anggota tubuhnya pas mau sujud. Nah, jadi yang lurus itu tumitnya, bukan ujung kakinya. Di masyarakat yang sering di masyarakat itu ujung kakinya, ujung jarinya. Ini keliru. Terus juga yang ketiga, saf itu rapat tuh bagaimana? Kaki ketemu kaki, pundak ketemu pundak. Yang enggak mesti rapat juga, rapat-rapat begini enggak. Ya, biasa-biasa saja. Sekiranya kita sujud, kita tahiyat enggak sesak, enggak sempit gitu loh. Kalau sempit juga enggak enak juga kan? Enggak khusyuk juga masuk sholat sujud begini saking sempitnya. Kenapa Pak Ustadz? Ini kata Habib Ali kemarin pengajian harus pundak harus ke pundak. Enggak. Ya. Jadi pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki itu pas berdiri saja. Ruku, sujud tuh enggak mesti ketemu. Jangan nanti sholat nih, kenapa nanti tangannya begini?
biar tangan saya pas sujud ketemu dengan tangan sebelah, biar enggak. Jadi yang ketemu itu hanya ketika berdiri saja. Enggak perlu terlalu rapat. Karena kalau terlalu rapat nanti sempit ya. Biasa saja. Enggak perlu juga terlalu renggang. Ada sebagian kelompok saking kepengen rapatnya kakinya lebar. Ya, kakinya lebar, pundaknya jauh. Nah, ini salah. Kaki sama pundak sama-sama ketemu. Itu sop rapat. Udah rapi, tumitnya lurus, nah baru kaki dan juga pundaknya ketemu. Lalu berikutnya tentang soft, bagaimana kalau ada yang kosong? Apa di pertengahan sholat ada yang batal sholatnya? Nah, dia cukup keluar, ya, tidak apa-apa lewat saja yang sholat karena memang darurat, ya, karena memang ada hajat. Yang ngisi kan kosong nih, misalkan di sini kosong. Maka yang ngisi bukan belakang maju, kiri kanannya yang geser. Gesernya kemana? Ke arah imam. Nah, kalau imam sini, yang batal sini, yang sana yang geser, bukan sini geser ke sana. Kalau sini geser ke sana, berarti jauh dari imam. Yang sana geser sini. Ya, kalau misalkan imamnya di sini yang batal, dia keluar wudu, ya, misalkan buang angin, batal wudunya, batal sholatnya, dia wudu. Maka yang mengisi soft yang sebelah sana, yang sebelah kiri. Kalau dari bapak sebelah kanan berarti geser ke kiri karena mengarah ke imam, bukan yang sini ke sana. Kalau sini ke sana menjauh dari imam, sama seperti yang awal-awal dijelaskan. Baru kalau sudah geser kan pojok kosong, baru belakang yang isi, belakang maju, belakangnya lagi maju, belakangnya lagi maju. Bukan begitu sini kosong, salah diam belakangnya maju, enggak. Kecuali kiri kanannya awam, enggak ngerti, yang belakang pas ngerti. Ini orang kok enggak geser-geser, enggak ngerti awam, ya udah dia yang maju gitu, ngisi. Nah majunya juga harus pelan-pelan, karena ketika sholat salah satu yang membatalkan sholat adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Kata orang Pontianak 3 kali jugot-jugot. Jadi batalnya itu di gerakan ketiganya. Gerakan ketiga itu udah batal. Saya pernah ngisi di mana tuh set yang terakhir di Cawang? Daerah apa ini? Ya, Sambas sana lagi. Apa namanya? Sambas bukan Jawa ya, salah lagi, lebih jauh. Jadi memang ustadznya tidak ada. Ya. Ustadz tidak ada. Bahkan saya kemarin ke daerah Meliau, daerah apa juga? Apa daerah Meliau? Bukan di Meliaunya, masuk dalam lagi, tapi masuk Meliau. Itu 22 desa ustadznya seko ya. Satu aja. Tapi masih Meliau tuh, masuk dalam lagi. Setengah jam, 1 jam dari pusat Meliau tuh masuk. Sini ke Meliau aja udah lumayan 4 jam lewat yang samping sungai itu, yang boksit itu. Kalau hujan, wassalam udah mobilnya. Tanah Merah. Ini masuk lagi dalam. 22 desa ustadznya hanya 1. Kesian. Jadi dialah yang mandikan jenazah, beliau yang khutbah, beliau yang ngaji 22 desa. Bukan 22 kakak ini, 22 desa. Ngajar ngaji beliau, mandikan jenazah beliau, khutbah Jumat beliau. Ya, ngakad, tak tahu lah kalau akad nikah. Pokoknya dia bercerita gitu. Untung ya Pak Ustadz selama ini Jumatan ini belum ada yang meninggal. Coba kalau meninggal Jumat, saya khutbah mandikan jenazah juga, gimana? Keteteran saya. Allah kesian ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa ada rencana program kita mau kaderisasi dakwah di sana. Ya kalau Ustadz ini ya namanya umur kan kita enggak tahu kan, Allah alam, mudah-mudahan panjang umur. Kalau misalkan ini dipanggil Allah ya enggak ada Ustadz gimana? Enggak ada Jumatan dong. Kita pernah ke Toho. Toho itu Jumatannya kalau ada khotibnya aja. Khotib enggak ada, enggak Jumatan. Wah itu Jumatannya cuma belasan, enggak sampai 20. Sini, wah sampai keluar-luar ya. Khutbah khotib, wah enggak ada. Saya mohon maaf saya berhalangan, gampang telepon besok datang khotib. Di sana enggak ada khotib. Kalau ada khotib khutbah, apa Jumatan? Kalau enggak ada khotib, Jumatan libur, khotib tidak ada. Allah, tantangan kita. Jadi saya pernah ngisi di pedalaman Sambas itu sebelum Ramadan, ya sebelum Covid lah itu. Ya. Jadi mereka kira warga sana itu kita pengajian ya seperti ini, rame, full karena konsepnya tabligh akbar biar rame. Cuman diisi pengajian, ngaji setengah jam, habis itu tanya jawab 1 jam lebih. Karena warga pedalaman ini kayaknya lebih penting tanya jawab agamanya, sholatnya ini.
Banyak kita yang jawab. Hampir jam 12 malam itu. Akhirnya nggak jadi pulang Pontianak, nginap dulu. Karena jam 12 malam, pedalaman lagi. Jadi mereka kira itu, batalnya itu gerakan keempat. Jadi 1, 2, 3 masih belum batal. Padahal dalam fikih, gerakan ketiga itu udah batal. Gerakan ketiganya itu udah batal. Tapi ya kita tidak bisa nyalahin juga awam, Ustaz tidak ada. Ya. Ustaznya tidak ada, gimana mau nyalahin? Nah, itulah beruntunglah kita yang di sini nih ya. Banyak ustaz, tinggal kita bersyukur aja. Cara bersyukur apa yang ngaji dengan mereka. Nah, bahkan di dalam ada kiai sepuh lagi ya. Nah, jadi gerakan ketiganya itu sudah batal. Maka hati-hati ketika kita melangkah. Jadi kalau kita gerakan kaki, gerakan 1 itu udah dihitung 1. Jadi hitung 1, 2, kita kan maju. Misalkan ke kiri, kanan. Nah, 1 ini anggap kaki saya. 1, 2. Udah diam dulu. Ya, diam dulu. Jangan 1, 2, nanggung dikit lagi nih biar pas. Oh jangan. Begitu gerak, itu udah masuk gerakan ketiga, sholatnya batal. Atau dari belakang mau ke depan. Ya nggak mungkin kan kaki yang masuk lebar dari sini langsung ke depan, kan nggak bisa. Pasti dia ke tengah dulu kan. Nah, dia ke tengah dulu cukup. 1, 2 langkah. Udah diam. Jangan nanggung Ustaz, depan dikit lagi nih. Oh, diam dulu. Kadar tumak nina. Kadar subhanallah. Karena begitu dia gerak 3 kali tanpa tumak nina, maka sholatnya batal. Nah, udah diam dulu, tengah, tumak nina. Nah, kalau bisa lebih biar aman, ya. Maka lalu dia maju 2 langkah lagi untuk mengisi shop yang kosong itu. Jangan langsung jalan atau loncat. Ada orang loncat atau kakinya karena mungkin terlalu panjang, cepat. Oh itu batal itu. Itu namanya wasbah namanya. Kalau fikir namanya wasbah, loncat dalam sholat itu membatalkan sholat. Nah, ini tersoft ya, subhanallah panjang lebar tentang soft ini. Jadi intinya soft penting dalam sholat. Nah, tinggal kita amalkan saja ya, lurus soft. Nah, ini alhamdulillah sudah ada karpet. Tinggal kita sesuaikan tumit kita dengan ujung karpet itu, bagian belakang karpet itu lurus, maka kita mendapatkan kesempurnaan sholat. An Abi Hurairah, hadis berikutnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yuzillumuhumullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka fi dhillih, dengan naungan Allah. Maksudnya pertolongan Allah di sini. Yaumala dhillah, di mana hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan illa dhilluh, kecuali naungan Allah. Jelas di hari kiamat tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 golongan ini akan Allah tolong, ya. Siapa itu? Tentu di hari kiamat dengan hiruk pikuk yang luar biasa, menakutkan, mencekamkan. Ya, sudah sering ustaz-ustaz menjelaskan tentang mengerikannya akhir zaman. Nah, tentu kalau saking mengerikan ya kita aja di dunia ini kan, kalau kita ketakutan, nah kalau kita apa itu pasti kita meminta tolong. Kalau di dunia banyak yang nolong, saudara ada, tetangga ada. Misalkan kita kelaparan, lapor, lemes banget ya, udah sakit, takut, sakit, nggak makan, lemes di rumah, masih ada tetangga yang nolong, ada saudara yang nolong, ada program pemerintah yang menolong juga, banyak menolong. Di akhirat tidak ada yang nolong. Siapa yang menolong? Allah. Ayah yang kata sayang sama anaknya tidak ada. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahabatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni. Seseorang lari dari saudaranya, ibu lari dari anaknya, suami istri yang katanya janji sehidup semati pisah di akhirat, takut, tidak mau ketemu masing-masing. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni. Pada hari itu semua orang sempat mau nyelamatin anak, udah di situ, langsung lari udah. Mana istri saya, nggak sempat lagi, wah suaminya udah di itu, mau mana anak saya, nggak sempat lari udah. Di akhirat lebih menyeramkan lagi, ya lebih parah lagi, ya lebih menakutkan lagi. Yang pertama al-imamul adil.
enggak zalim, macam-macam. Jadi pemimpin itu berat, karena terkadang kita membuat kebijakan A untuk kelompok A, kelompok B menganggap itu tidak adil. Kita membuat kebijakan untuk kelompok B, kelompok A menganggap itu tidak adil. Jadi berat untuk menjadi pemimpin yang adil dan sangat susah kita temukan. Ya. Kata Imam Syafi'i saja, ini kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Kalau ada pemimpin, rumahnya, anggaplah ya, rumahnya ketika sebelum jadi pejabat tipe 36. Setelah jadi pejabat naik rumah tipe 45. Itu dia udah enggak adil. Kata Imam Syafi'i. Sebelum jadi pejabat tipe 36. Setelah jadi pejabat rumahnya jadi tipe 45. Itu udah enggak adil. Sama aja udah enggak adil. Dari pejabat 36 masih pejabat 36. Itu udah enggak adil. Zaman sekarang belum menjadi pejabat tipe 36, setelah jadi pejabat tipe 36 juga, tapi banyak 20, 40 kan. Jual maka salah satu keutamaan yang dia dapat. Yang pertama, yang kedua, ya mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang adil semua. Allah berikan kita pemimpin yang adil. Syabun, pemuda, nasya'a fi ibadati rabbih, yang tumbuh untuk beribadah kepada Tuhannya. Masa muda dihabiskannya untuk beribadah kepada Allah. Tentu kalau beribadah enggak ada anak muda dari balik sampai kawin sholat terus kan enggak ada. Susah gitu. Paling sholatnya ya sehari itu paling sejam 2 jam paling. Kita sholat aja paling 10 menit. Kali 5 ya 50 menit, enggak sampai 1 jam. Itu kalau di Al-Falah ya wiridnya lama, 10-15 menit. Masjid lain ada yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diam tak ada wirid. Berapa menit itu? Masih lama maghrib Al-Falah daripada tarawih di masjid masjid mana lah. Berapa? 20 rakaat 7 menit. Subhanallah. Ada itu viral berita itu kan pas Ramadan ini. 20 rakaat, 23, 7 menit selesai. Masih Al-Falah aja maghrib 15 menit. Sholatnya itu. Kalah kita Pak Haji. Nah ini anak muda. Lalu bagaimana caranya? Salah satunya itu anak pondok. Anak pondok dia masa muda. Masa muda itu enggak lama. Dia dari balik ya, atau dari mumayyiz ya, dari mumayyiz sampai mumayyiz atau murahik, mumayyiz murahik itu dekat balik sampai dia menikah atau 30-an. Itu dia menikah habis masa muda. Nah, masa-masa itu jika dia isi untuk beribadah kepada Allah seperti pondok pesantren itu ibadah. Ya man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa fi sabilillah hatta yarji. Orang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia fi sabilillah sampai dia balik ke rumahnya. Nah, anak pondok enggak balik-balik, setahun balik. Apalagi Covid ini enggak balik-balik mereka. Maka selama itu dia dianggap fi sabilillah. Anak pondok kalau sudah mondok maka dia dapat satu tiket, yaitu di akhirat nanti dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Bagaimana dengan kita ini yang tidak mondok misalkan? Kapan ya masa muda ya sering-sering dekat dengan ulama, ada majelis hadir, ya ibadah tidak tinggal, tidak pernah jauh dari masjid. Banyak. Intinya betul-betul dihidupkan dengan ibadah. Ya jangan pacaran, ya. Pacaran berarti maksiat, berarti masa mudanya udah luar nih maksiat. Jangan melawan orang tua, jangan melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya dan lain-lain. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, kalau kita enggak mampu jadi yang kedua, jadi yang ketiga, yaitu seorang pria atau pemuda yang mana hatinya selalu bergantung dengan masjid, cinta dengan masjid. Sholat ya di masjid, iktikaf di masjid, senang dengan masjid, nyapu masjid, ya kan? Pokoknya khidmat masjid. Walaupun tuh yang jaga tukang parkir di depan itu, asalkan ikhlas, ya, bukan karena pengen digaji. Ikhlas, pengen khidmah masjid ini, dapat dia pahala, dapat dia fadilah. Di akhirat nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaih, berkumpul karena Allah.
wa tafarraqa alaih, dan berpisah karenanya. Berkumpul karena Allah, berpisah karenanya. Bukan karena cinta dengan syahwat, bukan karena kepleset. Karena ada kan nikahnya karena kepleset ya, atau kecelakaan, paham lah maksudnya ya. Udah hamil 4 bulan yang ini tidak dapat, atau udah pacaran bertahun-tahun tidak enak, tidak dinikahi. Betul-betul dia menikah itu karena Allah. Atau tidak mesti laki perempuan, kita ini semua saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ini yang di dunia saling mencintai karena Allah akan dipanggil ainal mutahabbu nabi jalali. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, mana dulu yang di dunia saling berkasih sayang karena al-yauma adzilluhu yauma la dzilla illa dzilli. Pada hari ini aku akan tolong mereka di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan. Saling bercinta karena Allah, bukan bercinta karena partai, bukan karena saling bercinta karena uang, harta, bukan karena saling mencintai karena dia ngasih kita duit 1 juta, bukan. Memang saling mencintai karena Allah. Berikutnya, yang keberapa berarti? 1, 2, 3, 4. Kelima, rajulun talabat imratun dzatu mansibin wa jamal. Perempuan, laki-laki yang diminta, yang digoda, yang dirayu, perempuan yang cantik dan kaya. Ibu mau kawin di mana? Perempuan kaya, cantik, wah sempurna ini, diminta, diajak zina maksudnya. Ayo, ini imannya lemah, kapan lagi mau bazir ditolak ini? Udah cakep, kaya lagi. Ya, cakep miskin aja mungkin tergoda. Ini udah cakep kaya. Ayo mas, misalnya, ayo. Tapi apa? Faqala, dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tolaknya. Nah, ini dapat pertolongan Allah. Tentu godaannya berat. Bismillah bisa. Warajulun, yang keenam, tasaddaqa akhfa, seseorang yang bersedekah diam-diam. Saking diamnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Saking diamnya itu, dia ngasih tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu. Ini istilah saking tidak ada yang tahu. Beda zaman sekarang. Saya akan masjid, nyumbang ke masjid ini ya. Oke, berapa? 10 juta. Tapi dengan syarat Jumatan diumumkan terus sebelum Jumat. Sebut pertama-tama. Alhamdulillah infak terkumpul Jumat ini 1. Sebut, tak boleh hamba Allah, sebut nama Fulan bin Fulan nyumbang 10 juta rupiah. Nanti bulan depan gitu lagi ya, atau Jumat depan. Oke. Lalu tulis di papan pengumuman nomor 1 nama saya. Saya nyumbang 40 juta lah. Nah, ini pamer ini, enggak dapat pahala dia. Atau sengaja ngasih, atau apa model-model sekarang kan kata dokumentasi, ngampot dokumentasi. Foto dulu, habis itu sebarkan message. Alhamdulillah hari ini sudah tersalurkan bla bla gini. Ya kalau misalkan atas nama lembaga perlu, karena memang banyak tangan orang. Ini atas nama pribadi, untuk apa dokumentasi pribadi? Kita ini sholat diekspos, sodako diupload, pengajian diumbar-umbar. Lalu di akhirat kita nak nyari pahala apa? Semua udah diberikan di dunia. Nah, ini orang kesedekap diam-diam. Loh, hamba Allah. Siapa kok salah hamba Allah? Siapa yang ngasih? Padahal dia. Ustaz Habib katanya Pondok Pesantren Al-Bahjah lagi membangun asrama putra. Iya betul, lagi butuh banget. Nah ini ngasih nih. Siapa nih? Enggak, hamba Allah tadi nitip. Padahal dia. Habib butuh apa nih? Habib? Semen. Ada orang itu dari seberang itu mau ngasih semen 1 pickup misalkan ini. Kenyataan pun enggak apa-apa. Siapa yang ngasih? Adalah buku Pak Haji Siantan. Padahal dia. Siapa namanya Pak Haji Mutanam? Dia udah bilang hamba Allah. Memang anak pun tak kenal. Kok tiba-tiba dia menganak. Jadi ini tak tahu ini. Ini Masya Allah dapat fadilah, udah pahala sedekah pahala gede, ditambah diam-diam lagi. Untuk apalah kita pujian manusia? Pujian manusia itu memuji kita paling lama seminggu, habis itu kita dilupakan. Tapi pujian Allah kekal abadi sampai akhirat nanti. Terakhir, rajulun, seseorang yang zakarallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam keadaan sendiri, fafadat ainahu, lalu mengalir air matanya. Dalam keadaan sepi sendiri,
dia menangisi dosa-dosanya, mengalir air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak seperti itu? Susah kan? Kalau kita mah nangis rame-rame, ustaz bro nangis, Masya Allah. Kalau di depan orang, sendirian bisa nggak? Bisa Ustaz pakai bawang, itu lain lagi. Itu betul nangis, takut kepada Allah, takut akan siksaannya, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut atas dosa-dosa kita, menangis air mata. Tentu ini butuh perjuangan yang berat. Kalau rame-rame nangis biasa, dosa ini itu. Jangan-jangan itu bukan nangis karena Allah, nangis karena pamer biar dibilang Masya Allah ya. Nangis nih, Allah, soleh. Tapi giliran sendiri sama seperti sholat. Sholat kalau di depan orang, apalagi jadi imam, tapi insya Allah imam di sini enggak. Bacanya panjang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Panjang. Surahnya panjang-panjang. Surah Yasin dibaca. Subuh Jumat hadir terus, kenapa? Baca ayat sejadah. Dimerdu-merdukan. Sholat di rumah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ayat rakaat kedua kulhu lagi. Semua kulhu, pendek-pendek. 2 menit selesai. Nah, ini berarti sholatnya bukan karena Allah, karena dipuji, biar dipuji manusia. Ada pamer, ada riya di situ. Orang yang ikhlaskan Allah sholat, mau rame mau sendiri tetap sama. Maka hati-hatilah imam-imam yang selalu membaca sholatnya panjang-panjang. Tapi bukan berarti tidak boleh, bukan. Jadi tata hatinya, baca karena Allah, bukan karena untuk mengharapkan pujian manusia. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. 2 hadis insyaallah bermanfaat. 1 tentang soft ya, yang kedua tentang 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, pas sudah masuk waktu Isya. Semoga yang kita kaji hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.